Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kajian Kitab Kuning yang sekarang akan kita kaji, yaitu Kitab Safinatun Najah, melanjutkan dari video-video sebelumnya. Yang sekarang akan menginjak ke pasal yang kelima, yaitu pasal tentang ciri-ciri manusia sudah memasuki usia baligh. Apa sih itu usia baligh? Nanti kita akan jelaskan di dalam materi. Dan sebelumnya, yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya karena supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten berikutnya ataupun pasal-pasal kajian kita berikutnya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya akan membaca dengan bahasa Sunda, melughat dengan bahasa Sunda, dan nanti akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membaca Kitab Safinatun Najah, pasal tentang ciri alamatul bulugh, halaman 16 kalau di dalam kitab saya. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Alamatul bulughi ari pirang-pirang cirina baleg. Salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyarota, tegesna kahiji sampurna umur 15 naonana sanatan tauna. Fidzakari di lalaki wal ungsa jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung ngimpi jima. Fidzakari di lalaki wal ungsa jeung di awewe. Litis ai sinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Wal haidu jeung haid fil ungsa di awewe litis ai sinina karena 8 pirang-pirang tahun, karena umur 8 pirang-pirang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan pasal yang tadi saya baca. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam penjelasan dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua untuk memahaminya. Supaya kita tahu, supaya kita paham ilmu agama itu sangat-sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang alamatul bulughi. Ciri-ciri orang sudah memasuki usia baligh. Apa sih itu baligh? Baligh itu ialah ketika manusia memasuki rentang batas usia yang mana di usia tersebut manusia tersebut harus melaksanakan setiap tugas yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kewajiban orang tersebut sudah wajib melaksanakannya. Dan setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut wajib untuk menjauhinya. Itu namanya baligh. Bagaimana jika orang tersebut belum memasuki usia baligh? Maka ketika seseorang belum memasuki usia baligh, pekerjaannya, setiap kelakuannya, baik itu yang baik ataupun yang buruk, maka akan kembali kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya yang bertanggung jawab. Jadi orang tuanya yang akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan oleh anak tersebut yang belum memasuki usia baligh. Maka penting sekali kita semua harus tahu baligh itu apa dan kapan seseorang memasuki usia baligh. Di sini ciri-ciri orang memasuki usia baligh itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarota sanatan fi dzakari wal unsa, yaitu ketika seseorang sudah memasuki umur 15 tahun. Ini menurut para ulama, umur 15 tahun itu yang pertama bulannya bulan Hijriyah ataupun bulan Qomariyah. Dalam artian yang dihitung bukan bulan Masehi dari Januari sampai Desember, bukan.
Akan tetapi yang dihitung dari bulan Muharram sampai hari akhir, bukan hari akhir, bulan terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Toh kenapa yang dihitungnya bulan Komariah, bulan Hijriah, bukan bulan Syamsiah ataupun Masehi? Karena hitungan bulan Komariah dan hitungan bulan Syamsiah, Masehi dan Hijriah itu berbeda. Berbeda. Cepat bulan Komariah daripada bulan Syamsiah. Lebih cepat bulan Hijriah daripada bulan Masehi. Karena bulan Hijriah ataupun bulan Komariah itu tidak ada yang 31 hari di dalam satu bulan. Kalau bulan Masehi kan banyak. Bulan Masehi banyak. Nah, maka ini penting. Jadi yang dihitung itu bulan Komariah. Contoh, ketika si A lahir pada tanggal 1 Muharram. Maka yang dihitung 1 tahun itu ialah ketika dia menemukan lagi tanggal 1 Muharram di tahun yang akan datang. Itu sudah dihitung 1 tahun. Meskipun contoh ketika si A tersebut tanggal 1 Muharram dan 1 Januari lahirnya. Ketika tanggal 1 Muharram di tahun yang akan datang tapi belum menemui tanggal 1 Januari, maka tetap si A sudah umur 1 tahun. Karena di sini yang dihitung ialah bulan Komariah. Yang pertama. Yang kedua, tahdidiyah. Apa itu tahdidiyah? Tahdidiyah ialah dengan bilangan pasti, tidak ada kurang lebih. Dalam artian, jika seseorang sudah memasuki umur 15 tahun pas dengan hitungan bulan Komariah ataupun bulan Hijriah, maka si orang tersebut, si anak tersebut sudah memasuki usia balik. Itu yang pertama, yaitu umur 15 tahun tahdidiyah. Pas, tidak kurang lebih. Itu yang pertama. Pada siapa? Pada laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki dan perempuan ataupun perempuan ketika umur 15 tahun pas, maka si laki-laki tersebut ataupun perempuan tersebut sudah memasuki usia balik. Itu yang pertama. Yang kedua, ihtilam. Apa sih itu ihtilam? Ihtilam ialah ngimpi jima kalau bahasa Sunda. Ngimpi enak-enak gitu kalau bahasa sekarang, bahasa anak muda. Ngimpi enak-enak. Ngimpi bersetubuh, mimpi bersetubuh seperti layaknya hubungan suami istri. Umur berapa tahun? Umurnya kalau 9 tahun ke atas. Nah, kalau masalah ini untuk hitungan 9 tahun yang ini, itu para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Baijuri dan Imam Syarbini, yang dimaksud dengan umur 9 tahun itu, yang pertama Komariah dan yang keduanya Tahdidiyah. Apa itu Komariah? Bulannya bulan Hijriah. Tahdidiyah harus hitungan pasti. Dalam artian pasti umurnya 9 tahun. Jadi ketika umurnya 9 tahun ke atas, terus dia ketika tidur mimpi bersetubuh, ya pasti dengan lawan jenis lah. Pasti dengan lawan jenis. Ketika dia mimpi bersetubuh, meskipun contoh ya, mimpi dia bersetubuh dengan artis. Artis yang diinginkan karena dia punya idola contoh. Ketika dia tidur, dia mimpi dengan artis tersebut, mimpi bersetubuh. Meskipun dalam mimpi tersebut dia tidak keluar air mani, maka si anak tersebut ketika umurnya sudah 9 tahun ke atas dengan syarat mimpi jima, mimpi bersetubuh, maka dia sudah memasuki usia balik. Sudah memasuki usia balik. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar dan Syekhul Islam, yang dimaksud dengan umur 9 tahun itu 9 tahunnya takribiyah. Apa itu takribiyah? Takribiyah itu kurang lebih. Kurang lebih. Jadi nggak usah harus pas 9 tahun. Baik baru 9 tahun kurang 6 hari nih. Maka tetap dia udah memasuki usia balik. Dengan syarat yang tadi, yang kedua, yaitu mimpi jima ataupun mimpi bersetubuh. Begitu. Itu yang kedua, yaitu ciri orang sudah memasuki usia balik ialah ketika dia mimpi jima ataupun mimpi bersetubuh dengan lawan jenis, meskipun tidak keluar air mani, maka dia sudah memasuki usia balik. Tapi jika masalah adusnya, kalau tidak keluar mani, kalau ia mimpi jima tapi tidak keluar air mani, maka tidak wajib adus. Tidak wajib adus. Akan tetapi jika mimpi jima dan keluar air mani, maka itu wajib adus. Gitu. Itu yang kedua. Ciri balik ialah mimpi bersetubuh. Yang ketiga yaitu haid.
Nah, ini mungkin khusus untuk perempuan. Ketika umur 9 tahun. Nah, kalau ini untuk umur 9 tahun, ukurannya yang pertama seperti tadi, bulannya bulan Hijriah, tahun Hijriah. Yang kedua, takribiyah, yaitu kurang lebih. Meskipun umurnya baru 9 tahun, kurang 1 minggu, ataupun kurang 6 hari, di sini batasannya 6 hari, maaf. Jadi kalau umurnya 9 tahun kurang 6 hari, terus dia sudah keluar haid, darah haid di kemaluan perempuan tersebut, maka perempuan tersebut, anak tersebut sudah memasuki usia balik. Tapi untuk rataan anak zaman sekarang mungkin banyak ya yang kejadian seperti itu. Kalau saya dulu ketika ibu saya bercerita tentang anak-anak perempuan zaman dulu itu, ketika usia SD sampai usia 12 tahun jarang. Jarang anak yang sudah mengeluarkan darah haid. Yang sudah haid itu ketika sudah usia dewasa. Malah sudah usia 15 tahun ke atas. Itu dulu. Dikarenakan sekarang banyak anak-anak yang aktivitasnya melebihi batas. Menaiki motor, menaiki sepeda. Itu kan entahlah. Entah seperti apa, mungkin dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita sekarang, banyak anak-anak, akan tetapi dengan syarat ya 9 tahun ke atas, mengeluarkan darah haid. Maka anak tersebut meskipun usianya baru 9 tahun pas, ketika sudah mengeluarkan darah haid, maka perempuan tersebut sudah memasuki usia balik. Untuk orang tua, ini penting diketahui, ketika anak tersebut usianya belum memasuki usia balik, maka penting orang tua untuk mengarahkan anak-anak tersebut kepada jalan yang benar. Karena setiap kegiatan, setiap kelakuan, setiap perilaku anak tersebut akan kembali dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya, bukan oleh anaknya, ketika anak tersebut belum memasuki usia balik. Akan tetapi, jika anak tersebut sudah memasuki usia balik dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, yang ada 3. Yang pertama usia 15 tahun, yang kedua bermimpi bersetubuh, mimpi bersetubuh dengan syarat usia rataan 9 tahun. Yang ketiga keluar darah haid dengan rataan usia 9 tahun, maka setiap kelakuan, perilaku yang baik ataupun yang buruk akan kembali ke orang yang mempunyai kelakuan tersebut. Penting sekali ini orang tua memahami dan mengetahuinya. Dan nanti di kitab yang akan saya bahas selanjutnya setelah kitab Sapinah ini, jadi ada beberapa kewajiban bagi orang tua ketika si anaknya usia yang ditentukan nanti. Insya Allah di kitab yang akan datang. Mudah-mudahan saya panjang umur, saya diberikan kesehatan, dan para pemirsa sekalipun diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian bahasan pasal tentang ciri-ciri balik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu dan jika ada umur yang masih Allah berikan kepada saya akan jawab insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.